Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari anggotanya saya sendiri, Megi Cassandra, dan dua rekan saya, Garcia Tawar Sondak dan Shalom Mira. Baiklah, pada bab kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem bilangan dan format data. Pertama, saya bacakan dulu latar belakangnya. Yang pertama, sistem bilangan. Kedua, perhitungan aritmatika dalam berbagai sistem bilangan. Yang ketiga, konversi antara sistem bilangan. Yang keempat, pecahan. Yang kelima, bilangan campuran. Yang keenam, mengapa menggunakan bilangan biner. Yang ketujuh, format data. Kedelapan, data karakter alfanumerik. Yang kesembilan, data citra. Yang terakhir, JPEG, bitmap atau objek. Baiklah, masuk pembahasan yang pertama. Sistem bilangan. Sistem bilangan merupakan simbol yang digunakan untuk menerangkan hal secara detail melalui angka. Sistem bilangan terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, sistem bilangan biner, yang kedua, sistem bilangan desimal, yang ketiga, sistem bilangan oktal, dan yang terakhir, sistem bilangan heksadesimal. Yang pertama, sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner sendiri adalah angka yang terdiri dari dua angka, yaitu 0 dan 1, atau biasa disebut dengan bilangan berbasis 2. Penulisan bilangan biner adalah sebagai berikut. 01, atau bisa dilompat lagi 10, 11, langsung lompat lagi 100, 1, dan 110 dan 111. Maksudnya ini bilangan ini dua angka yang saling berdekatan. Contoh, kosong yang dekat dengan kosong adalah angka 1. Dan bisa kita lompat lagi bilangan 10 dekatnya dengan bilangan 11. Seperti itu. Sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan 10 simbol angka, yaitu 0, 1, 2, 3, sampai 9. Yang kita tahu, setiap angka kita mulainya dari 0. Dari 0 sampai ke angka 9. Atau biasa disebut dengan bilangan berbasis 10. 10 angka dari 0 sampai 9. Penulisannya adalah sebagai berikut. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan seterusnya. Kemudian, penentuan nilai menggunakan posisi adalah sebagai berikut. 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, dan seterusnya. Dapat kita pahami bahwa 10 pangkat 0 lebih kecil dibanding 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 lebih kecil dari 10 pangkat 2, dan seterusnya. Sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal adalah sistem bilangan yang menggunakan bilangan oktal yang terdiri dari 8 simbol angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Atau biasa disebut dengan bilangan berbasis 8 angka. Penulisan bilangan oktal adalah sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langsung lompat 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lanjut, sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan yang menggunakan bilangan heksadesimal yang mana berbasis 16 dengan angka-angkanya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, masuk ke huruf A, B, C, D, dan F. Misalnya 16 sama dengan 2 pangkat 4. Artinya, satu digit bilangan heksadesimal dapat mewakili 4 digit bilangan biner.
Baiklah, itu tadi penjelasan tentang bab 9. Selanjutnya kami akan membahas langsung bab ke-10. Baiklah, kami lanjut pembahasannya. Sekarang pembahasan tentang penyajian data integer dan bilangan floating point, bab 10. Di sini ada latar belakang yang terdiri dari sekitar 18 atau 19 materi yang akan dibahas. Saya bacakan pertama pendahuluan, selanjutnya penyajian biner tak bertanda dan binary code desimal,
penyajian integer bertanda, penyajian dengan sign dan magnitude, penyajian nines desimal dan ones binary, selanjutnya tens complement dan twos complement, selanjutnya kondisi overflow dan carry, selanjutnya ringkasan aturan untuk bilangan komplement, selanjutnya overflow, selanjutnya bilangan floating point, notasi eksponensial, format floating point, normalisasi dan memformat bilangan format point, perhitungan floating point dalam komputer, konversi antara basis 10 dan basis 2, alternatif penyajian, peg desimal format, pertimbangan pemrograman, dan terakhir kesimpulan. Baiklah, pendahuluan. Komputer menyimpan semua data dan instruksi program dalam bentuk biner. Tidak ada ketentuan khusus yang dibuat untuk menyimpan tanda atau decimal point yang berhubungan dengan bilangan, kecuali ketika bilangan itu disimpan sebagai string yang tidak bisa digunakan untuk perhitungan. Masuk materi pertama. Penyajian biner tak bertanda dan binary code desimal. Pada notasi konvensional, bilangan dapat disajikan sebagai kombinasi dari nilai atau magnitude dan tanda, plus atau minus. Batasan dari integer yang dapat disimpan dari suatu ditentukan oleh jumlah bit, sehingga lokasi penyimpanan 8 bit dapat menyimpan integer tak bertanda dengan nilai antara 0 sampai 255. Untuk lokasi penyimpanan 16 bit, nilainya berkisar antara 0 sampai 65.535. Selain dengan biner, ada pendekatan alternatif yang disebut dengan binary code desimal yang dapat digunakan pada beberapa aplikasi. Dengan pendekatan ini, setiap angka pada bilangan desimal disajikan sebagai bilangan biner. Cara ini memerlukan 4 bit per angka, sehingga lokasi penyimpanan 8 bit dapat menyimpan 2 angka binary code desimal. Penyajian integer bertanda. Seperti telah kita ketahui, integer tidak bertanda dapat dikonversi secara langsung ke bilangan biner dan diproses tanpa perlakuan khusus. Penjumlahan bilangan yang menggunakan tanda memperumit masalah karena tidak ada cara langsung untuk menyatakan tanda dalam bentuk biner. Tetapi ada beberapa cara yang digunakan untuk menyatakan bilangan negatif dalam bentuk biner, tergantung pada proses yang terjadi. Cara ini disebut dengan twos complement. Penyajian dengan sign dan magnitude. Dalam pemakaian sehari-hari, kita menyatakan integer bertanda dengan tanda plus atau minus dan suatu nilai. Penyajian ini disebut dengan penyajian sign dan magnitude. Dalam komputer, kita tidak dapat menggunakan tanda, tetapi kita harus menggunakan 0 dan 1, atau dengan kata lain, angka. Penyajian nines desimal dan ones binary. Untuk semua kegunaan, komputer menggunakan metode yang berbeda untuk menyajikan bilangan integer bertanda, yaitu yang dikenal dengan penyajian komplementari. Dengan metode ini, tanda suatu bilangan sudah dinyatakan pada bilangan itu sendiri. Berikut penjelasannya. Penyajian nines desimal dan penyajian ones complement. Kita bahas dulu yang pertama. Penyajian nines desimal. Sebagai contoh, kita akan memanipulasi jangkauan dari 3 angka dalam sistem bilangan desimal dengan membagi 2 bilangan tersebut
pada angka 500. Kita akan menggunakan bilangan antara 0 dan 499 sebagai bilangan positif. Bilangan positif ini akan mewakili dirinya sendiri. Bilangan yang dimulai dengan angka 5, 6, 7, 8, atau 9 akan dianggap sebagai bilangan negatif. Berikut penjelasan tentang penyajian nines desimal. Masuk selanjutnya, penyajian ones complement. Pada bilangan berbasis 2, dua angka terbesar adalah 1. Seperti yang dilakukan pada nines complement, jangkauan suatu bilangan biner harus dibagi 2, tepat di tengah-tengah. Bilangan yang dimulai dengan 0 dianggap sebagai positif, sehingga bilangan yang dimulai dengan 1 atau bilangan dimulai dengan angka 1 dianggap sebagai negatif. Ones complement dari suatu bilangan dapat dilakukan dengan merubah setiap 0 atau setiap angka 0 menjadi 1 dan sebaliknya.
dan presisi dari jumlah digit tertentu. Bilangan akan disimpan bila tidak ada angka 0 di depan bilangan tersebut. Perhitungan floating point. Aritmatika floating point telah lebih kompleks daripada aritmatika integer. Pertama, eksponen dan mantisa harus diperlakukan secara terpisah. Oleh karena itu, masing-masing harus diambil dari bilangan yang sedang dimanipulasi. Penjumlahan dan pengurangan. Untuk menambah dan mengurangi bilangan yang mengandung pecahan, maka bilangan-bilangan itu harus disusun atas bawah. Untuk penjumlahan menggunakan notasi eksponensial, titik desimal harus diletakkan pada posisi yang sama. Ini berarti bahwa eksponennya harus sama. Perkalian dan pembagian. Pengaturan posisi tidak perlu dilakukan dalam melakukan perkalian atau pembagian. Bilangan eksponensial dikalikan atau dibagi dengan mengalihkan atau membagi kedua mantisa dan menambahkan atau mengurangi kedua eksponen. Tanda diperlakukan secara terpisah dengan cara biasa. Floating point dalam komputer. 1. Format floating point yang umum nampak seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Dalam contoh ini, 32 bit atau 4 byte digunakan untuk menyediakan jangkauan sekitar 10 sampai 38 hingga 1038. 2. Standar IEEE 754. Sebagian besar komputer masa kini menggunakan format standar IEEE 754. Masyarakat komputer IEEE Computer Society. Konversi antara basis 10 dan basis 2. Pada waktu melakukan konversi dari basis 10 ke basis 2 ada 2A yang perlu diingat. 1. Bagian pecahan dan bagian integer dari suatu bilangan harus dikonversi secara terpisah. 2. Bilangan dengan bentuk eksponensial harus dirubah ke bentuk desimal murni atau bilangan biner atau pecahan sebelum konversi dilakukan. Konversi yang dilakukan dengan cara nomor 1 di atas dapat dilakukan dengan cara konversi biasa, tapi ada cara alternatif yaitu dengan mengalihkan bilangan itu. Alternatif penyajian packet decimal format. Penyajian packet decimal format bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi bisnis seperti COBOL menyediakan format yang memungkinkan pengguna untuk menentukan jumlah desimal yang diinginkan. Komputer besar mendukung operasi ini dengan menyediakan format tambahan untuk pengurutan dan manipulasi bilangan real. Ini disebut dengan format desimal dikemas. Format ini mirip dengan format BCD. Pertimbangan pemrograman. Ada kelebihan dan kekurangan dari penggunaan integer dan floating point. Perhitungan dengan integer lebih mudah dilakukan oleh komputer, mempunyai presisi lebih tinggi dan lebih cepat dilaksanakan. Nilai integer biasanya memakan lebih sedikit penyimpanan. Kesimpulan, komputer menyimpan semua data dalam bentuk biner tanpa ada tanda. Ada bermacam cara untuk menyajikan bilang biner ini ke dalam bentuk integer bertanda. Contohnya adalah string and magnitude dan binary code. Kode desimal meskipun
jadi kadang-kadang digunakan untuk pemrograman. Kedua, metode ini mempunyai kelemahan dalam hal perhitungan dan manipulasi. Dua, nine komplement dan one komplement, membagi dua jangkauan bilangan, kemudian menggunakan bagian sebelah kiri untuk menyatakan bilangan negatif. Bilangan positif mewakili dirinya sendiri. Penyajian ini mudah untuk digunakan karena komplement dapat dicari dengan mengurangi suatu bilangan dari bilangan terbesar dalam suatu basis. Komplement dari bilangan biner dapat dicari dengan menginversi 0 dan 1 pada suatu bilangan. Perhitungan agak lebih sulit karena munculnya plus 0 dan plus 0, tapi penjumlahan error bisa digunakan untuk tujuan. Baiklah, sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti bagi yang melihatnya. Sekian dari kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.